Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ria Analisa, Guru Bahasa Inggris di Man Buleleng, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sintaks dari Discovery Learning meliputi yang pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan, yang kedua problem statement atau identifikasi masalah, yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data, yang keempat data processing atau pengolahan data, berikutnya yang kelima verification atau pembuktian, dan yang terakhir adalah generalization atau menarik kesimpulan. Bentuk penilaian yang akan digunakan meliputi 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif dengan teknik penilaian tes dan bentuk penilaian tes tertulis. Kemudian yang kedua adalah ranah psikomotor dengan teknik penilaian non-tes dan bentuk penilaian berupa unjuk kerja. Dan yang terakhir adalah ranah afektif dengan teknik penilaian non-tes dan bentuk penilaian berupa observasi. Assalamualaikum. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm pretty well. Okay, before we start this lesson, let's pray together. The class captain, please lead the prayer. And now, I want to check your attendance for today. Is there anybody absent? Oh, nobody. Alhamdulillah. For today, we are going to learn about a new topic. But before we continue, I want to review our last material. Who still remember what is our topic in the last meeting? Yes, please, Ari. Very good. Our last meeting is about simple present tense. And then, who can answer what is the social function of the simple present tense? Yes, please, Anita. Excellent. The function of simple present tense is to show our daily activities. And my last question. Who still remember what is the formula of simple present tense? Yes, please, Amel. Very good. The formula of simple present tense is the first subject. Very good. Next, verb 1. And the last is object. So, that is about our last material. That is simple present tense. Our new material today is about procedure text, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teks prosedur. Sehingga tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah siswa dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur baik lisan maupun tulis. Okay students, to know about what is procedure text, I want you to watch this video. Jadi silakan kalian tonton video ini untuk mengetahui apa sih itu sebenarnya teks prosedur. Hi Rizda. What are you doing? I'm waiting and thinking. For what? My friend Imam. I asked him to pick me up, but it's so difficult to explain where am I. And he's too lazy to understand the bad explanation. He's so mean and I'm lying. Why don't you try to use object? Oh no girl, object is creepy for me. How about the Google Maps? You can set your current location for it. Really? How does it do? Let me explain. You need smartphone, Google Maps application, and internet connection for it.
the screen, it will be displayed like this. Okay, next, tap the location setting option. You can manage how long you will share your location for hours or until COVID. How could the people get my location? Just close your contact and there a link to send. You can use SMS or by WhatsApp. Wow, it's so easy. You alright. By the way, you can share location more simple by WhatsApp. Just open your WhatsApp, go to contact and tap pin logo on the chat bar. Choose the location option. The share with location and manage how long the sharing. Oh my god, thank you so much, Mika. You are my savior. Anytime, let's see how Imam's respond. Oh no, his WhatsApp doesn't already. Let me call him. Damn, this one is not active. After watching the video, maybe one of you have any question about the video? Okay, Anita has a question about what is a procedure text. Pertanyaannya Anita, apa sih itu teks prosedur? Ada nggak yang bisa jawab? Ya, silahkan Abdul. Betul sekali. Jadi, teks prosedur adalah teks yang membahas langkah-langkah dalam membuat atau dalam melakukan sesuatu. Any other questions? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Intan. Oke, thank you for the questions. Terima kasih pertanyaannya Intan. Jadi Intan bertanya tentang apa sih tujuan dalam membuat teks prosedur ini? Ada yang tahu? Oke, tidak usah dijawab dulu because pertanyaan Intan ini akan terkait dengan tugas yang akan kalian buat nanti. Untuk menjawab pertanyaannya Intan, nah silakan sekarang kalian bentuk grup dulu. Silakan make a group of 5 students. Jadi silakan bikin grup yang terdiri dari 5 orang, ya sehingga di kelas ini kita punya 6 kelompok. Oke, sudah? Bagus. Nah, jadi silakan tolong didengarkan. Tugas masing-masing grup adalah yang pertama kalian tentukan fungsi sosial atau social function dari procedure text. Kemudian yang kedua, tentukan struktur teks atau generic structure dari teks prosedur. Dan yang ketiga, tolong kalian cari unsur kebahasaan atau language features dari teks prosedur. Is it clear? Sudah jelas semuanya? Oke, silakan dikerjakan. Have you finished, students? Finished? Oke, very good. Thank you very much. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok, sekarang masing-masing perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan dari diskusi kelompok tadi. Oke, let's start from group 1. Ayo kita mulai dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Terima kasih. Dan yang terakhir kelompok 6, silahkan disajikan. Oke, jadi semua kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya untuk tugas yang sudah Ibu berikan. Well, because all the group have made the presentation and have a result, so let's we make a conclusion. Jadi karena sudah semuanya menampilkan dan mempresentasikan hasil diskusi, so kita bisa simpulkan yang pertama, social function of procedure text atau fungsi sosial dari teks prosedur adalah to explain step by step in doing or making something. Atau dengan kata lain, fungsi sosial dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan langkah dalam membuat atau dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian, yang kedua adalah generic structure atau struktur teks dari procedure text. Bisa kita simpulkan bahwa ada 3 bagian dari teks prosedur.
The first is goal atau tujuan. The second is ingredient or material. Jadi di sini terdapat bahan-bahan atau materi apa saja yang diperlukan. And the last is steps. Disinilah kalian menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga adalah language features atau unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Unsur kebahasaan dalam teks prosedur ada apa saja? Oke, yang pertama adalah imperative sentence. Di situ ada kata-kata perintah. Kemudian yang kedua penggunaan action verb. Jadi ada kata-kata kerja yang menyatakan untuk melakukan sesuatu. Berikutnya adalah time conjunction, di mana time conjunction itu adalah kata-kata hubung yang menunjukkan waktu. Contohnya, setelahnya, sebelum ini, setelah itu, dan seterusnya. To make you more understand about the procedure text, please do the task in page 30. Jadi untuk mengecek pemahaman kalian hari ini tentang prosedur teks, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di halaman 30. Bisa dipahami? Okay, thank you. Okay students, for our next meeting, you will make a procedure text. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membuat teks prosedur. For our lesson today, to close our lesson today, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.